Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kajian kita temanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bersegeralah mengambil keuntungan dari pintu kehidupan selagi belum tertutup untukmu. Perbanyaklah melakukan amal-amal baik selagi masih ada kesempatan. Cepatlah memasuki pintu taubat selagi pintu itu terbuka bagimu. Gunakanlah pintu doa selagi ia terbuka untukmu. Gunakanlah kesempatan bergaul dengan orang-orang salih selagi kesempatan itu terbuka untukmu. Bangunlah apa yang telah kamu rusakkan. Cucilah apa yang telah engkau lumuri dengan najis. Perbaikilah sesuatu yang telah engkau robohkan. Bersihkanlah apa saja yang telah engkau kotori. Kembalikanlah apa yang telah engkau ambil. Kembalilah kepada Tuhanmu dari kepergian dan larimu. Jadi nasihat yang diberikan oleh atau yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini terkesan seperti atau ingin mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini bahwa manusia itu seperti orang yang ditempatkan di penjara sementara kita itu tidak mengetahui arah pulangnya kemana, dan kita malah terlena di tempat penjara itu sehingga kita bukannya arah pulang, malah kita menikmati di tempat-tempat penjara itu yang dimana penjara itu bukan sesuatu yang baik menurut kita sebenarnya seperti itu, dan kita malah terlena di dalamnya dan kita melakukan hal-hal yang kita inginkan di dalam itu sehingga yang semestinya kita itu pulang jangan terlena di tempat itu, malah kita malah asik-asik di tempat seperti itu. Wahai gulam, kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada di sini kecuali Al-Haq Azza wa Jalla. Jika engkau bersama Khalik, maka engkau adalah hambanya. Jika engkau bersama makhluk, maka engkau adalah hamba mereka. Dalam kalimat ini sangat jelas ya bahwa ketika manusia itu hatinya tidak merasakan bersama Allah, maka dipastikan bahwa kita itu bersama makhluk. Artinya kata Syekh Abdul Qadir bahwa kita ini hambanya makhluk, dan katanya tidak ada alasan bagimu sehingga mengembara hatimu. Tinggalkan saja segala sesuatu dengan nuranimu. Tidak tahukah engkau bahwa pencari Al-Haq Azza wa Jalla mesti meninggalkan semuanya? Sungguh dia harus yakin bahwa segala sesuatu adalah makhluk, sedangkan makhluk merupakan hijab antara dirinya dengannya. Dengan apapun dia bersamanya akan menjadi hijab baginya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ketika diri kita, hati kita tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan kita ini bersama Allah, maka jelas kita ini hambanya makhluk. Dan jika kita ingin bertemu atau ingin bersama Allah, maka menurut Syekh Abdul Qadir kita itu harus meninggalkan makhluk, karena makhluk ini adalah sebagai hijab. Jadi apapun yang namanya makhluk, jika kita cinta kepada makhluk itu apapun, maka ini akan menjadikan hijab pada diri kita sehingga kita ini tidak akan mampu melihat Allah. Dan hal ini mungkin sulit untuk kita lakukan, meninggalkan semua makhluk seperti itu. Tetapi jikalau kita belajar, mau, pasti kita akan mampu melakukannya, karena pada dasarnya semua manusia itu pada dasarnya sama. Tidak ada kata ini wali, ini orang awam, ini itu dan sebagainya. Semuanya itu sama. Jadi agama itu kan diberikan itu kepada manusia, dan artinya bahwa semua manusia mampu melakukan hal yang sama. Jadi jangan jadi alasan kalau seumpama kita tidak bisa seperti mereka. Kita kan suka sharing kalau dia kan seorang wali, kalau kita mau apa tuh, padahal sebenarnya kita itu sama. Kalau memang kita ingin seperti seorang wali, ya kita pasti bisa seperti itu. Hanya saja penamaan kita kan bisa beda-beda semacam antara nabi, rasul, dan para wali.
pada dasarnya sama, hanya saja level-levelnya ini ya beda-beda, tapi perbedaan ini tidak jauh, hanya ya sedikit-sedikit segitu lah. Yang pada intinya semua manusia itu bisa melakukan pencapaian yang diinginkan oleh agama itu sendiri. Jadi semua manusia itu bisa. Jadi jika kita selalu beranggapan seperti itu, ya aku mah nggak bisa ini karena aku mah ini, ya berarti itu satu tanda bahwa dia itu tidak mau atau tidak punya keinginan untuk lebih baik atau tidak mau menjadi seorang kekasih Allah. Sudah cukup sudah. Karena kalau seumpama kita memang ada keinginan di hati kita ingin menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, maka tidak akan ada kata atau kalimat seperti itu. Dan katanya lagi, wahai gulam, pasanglah jaring-jaring doa, kembalilah kepada ridho. Janganlah engkau berdoa dengan lidah sedangkan hatimu menentang. Pada hari kiamat, orang akan ingat apa yang ia perbuat sewaktu di dunia, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Penyesalan di sana tidak akan berguna, zikir di sana juga tidak akan berguna. Yang penting adalah sekarang, sebelum mati. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani sangat-sangat menekankan kepada diri kita supaya kita ini benar-benar berusaha untuk bertobat, jangan sampai dinanti-nantikan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bahwa nanti katanya di akhirat itu apa-apa perbuatan-perbuatan kita itu pasti akan diingat. Jadi kita itu tidak akan bisa mengelak. Semuanya itu akan kita mampu melihatnya dengan mata diri kita sendiri. Dan di situ pertaubatan atau zikir-zikir itu tidak akan berguna lagi. Ini seperti orang yang benar-benar sayang, dan memang ya para wali dan para rasul itu benar-benar sayang kepada kita, bahwa kita itu harus benar-benar bertaubat agar kita ini selamat, karena beliau-beliau ini sangat paham betul apa yang akan terjadi nanti setelah kita mati. Tetapi kita, karena kita ini terhijab, karena tadi seperti yang dikatakan tadi, kita itu mencintai makhluk, sehingga makhluk itulah yang menjadikan hijab, sehingga diri kita kepada Allah itu kita tidak tahu, bahkan ke masa depan pun setelah kita mati pun kita tidak tahu. Sekalipun dikasih tahu, kita itu seakan-akan gimana ya, tidak mempercayainya. Dan katanya, jika datang kebaikan kepadamu, engkau baru tersentak dan sadar. Namun kesadaran pada waktu itu tidak ada gunanya. Ini maksudnya bahwa ketika kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu terbukti benarnya, dan kita baru sadar dan kita kaget. Tetapi ketika kesadaran itu ada pada diri kita, karena di waktu itu kita ini sudah tidak ada gunanya lagi, tidak ada artinya lagi. Mungkin ini maksudnya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Dan selanjutnya, janganlah engkau lalai, janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu dengan menyibukkan diri mengumpulkan apa yang tidak engkau makan. Janganlah engkau mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau temukan dan membangun sesuatu yang tidak akan engkau tempati. Semua itu telah menghalangimu menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini benar-benar menyindir kita, karena ini kebiasaan-kebiasaan kita. Karena kita ini memang sering menyibukkan diri kita untuk mengumpulkan apa-apa yang kita inginkan, misalnya seperti harta. Kita suka mengumpul-ngumpul hal itu, padahal yang kita kumpulkan itu belum tentu kita makan. Memang sebenarnya seperti itu. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa hal demikian itu adalah sesuatu yang buruk. Kita sibuk saja, sering sibuk melakukan hal itu, mengumpul-ngumpul atau ya semacam kayak begitulah, menabung atau gimana untuk masa depan katanya. Padahal menurut Syekh Abdul Qadir Jailani masa depan itu belum pasti kita bisa menjalaninya. Malah yang ada
apa-apa yang kita kumpulkan itu belum tentu kita makan, bahkan kalaupun terjadi hasilnya banyak, yang akan memakan hasil dari hasil kumpulan kita itu bukan kita sendiri, malah orang lain. Jadi kita hanya mendapatkan kesibukan-kesibukan saja, dan pada akhirnya kita itu lalai kepada Allah. Sementara waktu itu terus bergulir, dan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan itu pasti tiba. Dan katanya zikrullah di hati orang-orang yang marifat telah melupakannya pada sesuatu yang lain. Jadi maksudnya, kalau kita berzikrullah di hati kita itu, baik di mulut atau di hati, ya harus dua-duanya sebenarnya. Kita itu harus mampu melupakan sesuatu yang lain, atau artinya harus mampu melupakan makhluk kecuali hanya Allah. Dan katanya jika keadaan telah demikian, maka surga menjadi tempat tinggal, surga menjadi pilihan, dan surga adalah tempat yang dijanjikan. Sesuatu yang istimewa di dunia ini adalah ridho dan takdir dan dekatnya hati kepada Allah. Dan katanya lagi, engkau harus selalu mengingat maut, sabar dalam menghadapi ujian, dan bertawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Jika engkau memiliki 3 hal tersebut, kerajaan akan datang kepadamu. Dengan mengingat maut, benarlah juhudmu. Dengan bersabar, engkau akan berhasil memperoleh apa yang engkau inginkan. Dan engkau bertawakal, segala sesuatu akan keluar dari hatimu, dan engkau akan berhubungan dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Dia akan tunduk kepadamu, kemudian akan menghampirimu dari segala penjuru. Demikian pula perlindungan dan penjagaan Tuhanmu akan menjangkamu dari segala arah. Tidak ada jalan lagi satu makhluk pun yang hendak menyakitimu. Segala arah tertutup, semua pintu terkunci. Jika demikian, engkau termasuk orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Surat Al-Isra ayat 65. Jadi menurut saya Abdul Qadir Jailani, jika kita sudah benar-benar beriman dan dekat dengan Allah, atau kita ini sudah sempurna menjadi hambanya Allah, maka dunia dan akhirat akan datang kepada diri kita, melayanimu tanpa susah payah, itu katanya. Jadi kesimpulannya, kita itu harus sadar bahwa kita itu hidup di tempat yang keliru, yang dimana kita itu selalu terlena dengan keadaan yang keliru itu. Dan kita itu diwajibkan untuk sadar atas kekeliruan kita, yang selama ini kita menganggap bahwa perbuatan atau kehidupan yang kita jalani ini, yang selama ini kita anggap baik, ternyata keliru. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, hidup yang benar itu ketika kita bersama Allah dan selalu memandang Allah, bukan bersama makhluk seperti itu. Sehingga kita ini, kebutuhan kita ini pasti dilayani oleh Allah, dan semua makhluk akan tunduk kepada diri kita. Itu mungkin kesimpulan dari pertaubatan yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan memang di dalam agama Islam pun, Rasulullah pun menyarankan untuk seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan kita mampu menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.